Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 187. Chapter 187 Pemalsu yang menakutkan. Ruang pribadi restoran itu sangat besar. Namun, itu tidak cukup untuk menampung semua senjata dan peralatan yang telah diambil si Feng. Seluruh ruangan sekarang penuh dengan barang-barang. Setelah menghitung lama, Aquaros akhirnya memiliki pemahaman yang kuat tentang jumlah senjata dan peralatan yang dibawakan si Feng. Di antara mereka, ada lebih dari 200 senjata perunggu level 8 ke atas, lebih dari 300 buah peralatan perunggu level 8 dan di atasnya, 70 senjata besi misterius level 9 ke atas, 80 buah peralatan besi misterius level 9 dan di atasnya, dan 20 level peralatan besi misterius. 10 fajar perak, ada hampir total 700 senjata dan peralatan. Dengan peralatan sebanyak ini, Aquaros tidak akan mengalami masalah bahkan dalam mempersiapkan tim yang terdiri dari 100 orang. Atribut fajar perak sangat menakutkan. Dibandingkan dengan Giant Bear Warax yang dimiliki oleh Brilliant Wargot, atribut Silver Dawn jauh lebih kuat. Twilight Echo telah mengorbankan banyak anggota elit mereka untuk mendapatkan Warax beruang raksasa level 9 dari Brilliant Wargot. Bagaimanapun, itu hanya kejadian normal untuk kehilangan lebih dari 20 pemain elit saat berhadapan dengan bos lapangan peringkat kepala suku. Bos bidang peringkat kepala suku sangat langka di domain dewa dan bertemu satu semua tergantung pada keberuntungan. Selain itu, setelah bertemu satu, pengorbanan diperlukan untuk menurunkannya. Ini adalah pertukaran nyawa para elit persekutuan dengan peralatan, dan ini merupakan kerugian besar bagi persekutuan. Namun, si Feng dengan santai menampilkan 20 senjata rahasia perak. Aquaros tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan si Feng. Meskipun memiliki kekuatan yang sangat tinggi, standarnya sebagai pemalsu juga berada di puncaknya, karena Aquaros belum pernah mendengar berita tentang pemain manapun yang memalsukan item dengan peringkat rahasia perak. Keberadaan si Feng hanya membuat orang lain putus asa. Di saat yang sama, Aquaros akhirnya memahami betapa menakutkannya seorang pemalsu. Jika ada persekutuan yang memiliki pemalsu seperti si Feng, persekutuan itu tidak perlu khawatir untuk mencoba mendapatkan peralatan. Selama mereka memiliki desain tempa, mereka dapat memiliki peralatan apapun yang mereka inginkan, dan kapanpun mereka menginginkannya. Mereka tidak perlu menyia-nyiakan upaya yang luar biasa untuk membegal bos. Selain itu, membegal bos yang sangat kuat hanya akan menghasilkan beberapa peralatan. Di sisi lain, selama pemalsu memiliki bahan, mereka dapat membuat peralatan sebanyak yang mereka inginkan, itu jauh lebih cepat dan lebih nyaman. Nona Aqua, kamu terlihat sedikit pucat. Apa kamu baik-baik saja? Si Feng melihat ke arah Aquaros yang kebingungan, bertanya dengan prihatin. Saat Aquaros sadar kembali, dia tanpa sadar menyeka keringat dari dahinya, aku baik-baik saja. Mengapa saya memiliki masalah? Petik 2. Mungkinkah Nona Aqua tidak mampu membeli senjata dan perlengkapan sebanyak ini? Jika demikian, pilih saja sebanyak yang Anda bisa, si Feng bisa bersimpati dengan situasi Aquaros. Lagi pula, bahkan guild kelas 1 tidak bisa membeli semua equipment ini sekaligus, belum lagi Aquaros sendirian. Tuan Api Hitam, saya ingin semua barang ini. Namun, bisakah kita melakukan transaksi dengan kredit? Kalau tidak, jika saya memberikan Master Black Flame semua koin emas saya akan kelaparan. Aquaros tersenyum pahit. Ada begitu banyak barang bagus di depan matanya, dan akan menjadi dosa jika tidak melahap semuanya sekarang. Apa yang paling tidak dimiliki oleh berbagai persekutuan besar? Jawabannya jelas, senjata dan perlengkapan tingkat tinggi. Senjata dan perlengkapan level 8 ke atas adalah yang paling tidak dimiliki guild. Hanya satu dari peralatan perunggu level 8 yang bernilai lebih dari 20 perak di pasaran saat ini. Senjata perunggu level 8 bahkan dijual seharga 30 perak atau lebih, sedangkan peralatan besi misterius level 9 bernilai 50 perak atau lebih, dan senjata besi misterius level 9 dijual seharga 80 perak atau lebih. Adapun senjata rahasia perak level 10, fajar perak, itu adalah harta yang tak ternilai, dan tidak ada satu orang pun di luar sana yang bersedia menjualnya. Jika harga benar-benar harus ditetapkan, dengan atribut fajar perak, paling tidak, harga akan terjual seharga 2 koin emas atau lebih. 20 fajar perak kemudian akan menyamakan 40 koin emas. Itu hampir setengah dari semua mata uang game yang dimiliki Aquaros.
Apalagi, ini adalah harga terendah untuk Silver Dawn. Tidak apa-apa juga, saya hanya akan mengambil bahan tempa ini, selain 50 emas, untuk menutupi sebagian dari tagihan. Anda dapat membayar sisanya menggunakan kredit, si Feng berbicara setelah memikirkannya. Ini, aku harus ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia mengertakkan gigi saat dia setuju, berkata, baiklah, saya mengerti. Mendengar perkataan si Feng, aku harus sangat berharap dia bisa merekrut si Feng. Hanya dalam beberapa saat, si Feng telah mengambil setengah lebih dari koin emas yang dia peroleh setelah banyak usaha. Aku harus merasakan frustrasi yang luar biasa di dalam hatinya. Namun, aku harus tiba-tiba menemukan bahwa dia benar-benar tidak memiliki apapun yang dapat menarik si Feng ke sisinya. Mengenai senjata dan peralatan, sebagai pemalsu, si Feng tidak kekurangan semua ini untuk memulai. Kemampuan menghasilkan uangnya jelas. Adapun status, meskipun dia bukan siapa-siapa saat ini, saat nama Black Flame Forger menyebar, statusnya akan menjadi megah, mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Satu-satunya yang tersisa adalah pacar. Jika si Feng tidak memilikinya sekarang, ada banyak keindahan hebat di tim elit Aquaros. Masing-masing dari mereka memiliki kecantikan yang dapat dengan mudah menggerakkan hati seseorang, dan tubuh mereka semua melengkung di tempat yang tepat. Banyak pria sering mencoba mengadili wanita-wanita ini. Aquaros akan kaya jika dia bisa membuat salah satu wanita cantik di timnya menghubungkan si Feng. Namun, akan sangat bodoh jika dia menanyakan pertanyaan ini kepada si Feng sekarang. Dia hanya bisa menunggu sampai hubungan mereka tumbuh sebelum menggali beberapa petunjuk. Jika si Feng mengetahui pikiran Aquaros di kepalanya saat ini, dia mungkin akan membuatnya takut. Lagi pula, siapa yang mengira Aquaros yang anggun dan ceria bisa begitu licik? Dengan sangat cepat, mereka berdua menyelesaikan transaksinya. Selain mendapatkan material senilai 43 emas dari penjualan peralatan, si Feng juga memperoleh tambahan 50 koin emas dan lebih dari 2 juta kredit. Hanya dengan berjuang selama 3 hari yang singkat, si Feng langsung melipat gandakan 10 plus emas yang awalnya dia habiskan lebih dari 10 kali lipat. Si Feng mendapat untung besar dari perdagangan ini. Kali ini, mengenai koin emas, si Feng sekali lagi menjadi orang terkaya di kota Sungai Putih. Sementara itu, Aquaros juga sangat senang. Dengan banyak senjata dan peralatan ini, dia bisa sangat memperkuat legiunnya sendiri dan dengan sangat cepat mengubahnya menjadi legiun nomor 1 di Twilight Echo. Pada saat itu, haknya untuk berbicara juga akan tumbuh, sementara para tetua tidak lagi berani berbicara omong kosong di depannya. Tuan Api Hitam, mari jadwalkan perdagangan berikutnya selama 4 hari dari sekarang. Kebetulan bertepatan dengan hari lelang Blackwing akan diadakan. Bagaimana menurut Anda? Tanpa disadari, aku harus memperlakukan si Feng sebagai teman baik sekarang. Baik, saya juga bisa menyimpan jumlah kegunaan yang tersisa di celah, si Feng mengangguk setuju. Dia mendapatkan terlalu banyak kali ini. Dia juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menempa senjata dan perlengkapan baru. Sekarang setelah Aquaros belum mendapatkan izin kota Blackwing tambahan, memiliki perpanjangan waktu juga bermanfaat. Segera setelah itu, keduanya berpisah. Si Feng kemudian pergi untuk membeli lebih banyak Frost Grenades. Kali ini, dia membeli setumpuk penuh 200 Intermediate Frost Grenades seharga 18 gold. Dia juga membeli 5 tumpukan 1000 Basic Frost Grenades seharga 13 emas, 50 perak. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menghabiskan 31 emas, 50 perak. Namun, si Feng tidak merasa sakit hati karenanya karena uang yang dia peroleh dari Aquaros barusan hanyalah puncak gunung es. Gunung es yang sebenarnya masih dalam genggamannya dengan Hearthstone yang sangat populer. Bagi Aquaros, batu asah bukanlah sesuatu yang langka atau istimewa. Bagaimanapun, karena berasal dari negara biji, barang-barang seperti itu tersedia dengan berlimpah. Jumlah pemalsu di sana sebanyak bulu pada seekor lembu, jadi mereka tidak terlalu membutuhkan barang-barang semacam itu. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk Star Moon Kingdom dengan berbagai guild di wilayah White River City yang berusaha tiada matian untuk naik level. Guild ini sangat membutuhkan Hearthstone. Namun, terlalu sulit untuk mendapatkannya. Mereka bahkan mungkin menjadi botak karena terlalu khawatir sekarang. Adapun setelah persekutuan ini memasuki kota Sungai Putih, si Feng tidak perlu khawatir bahwa persekutuan ini tiba-tiba akan menghentikan kebutuhan mereka akan batu asah. Bahkan setelah semua orang memasuki kota Sungai Putih, masalah daya tahan masih akan mengganggu mereka. Bahkan mungkin menjadi masalah yang jauh lebih serius.
Oleh karena itu, si Feng tidak khawatir sedikit pun bahwa dia tidak dapat menjual Hearthstone-nya. Dia hanya harus memutuskan berapa harga dia akan menjualnya. Tepat ketika si Feng hendak kembali ke kota Sungai Putih, Bliki tiba-tiba mengirim berita. Saudara Feng, ini tidak bagus. Saat ini, semua guild di wilayah White River City sedang mencarimu. Mereka mengatakan bahwa jika Anda tidak memberikan penjelasan di forum resmi, semua persekutuan di wilayah kota Sungai Putih akan menambahkan kami ke daftar orang yang dicari. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 188. Chapter 188 Anda menggali kuburan Anda sendiri. Setelah membaca pesan Bliki, si Feng bingung. Mengapa persekutuan di wilayah kota Sungai Putih tiba-tiba mencari masalah dengan mereka tanpa alasan? Apalagi mereka bahkan menginginkan penjelasan. Apa yang mereka ingin dia jelaskan. Namun, si Feng tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Akan lebih baik baginya untuk mendapatkan detailnya setelah dia kembali ke White River City. Oleh karena itu, dia mengeluarkan Seven Luminaries Crystal, berteleportasi ke White River City. Tanda hubung. Area monster level 10, Keruntuhan Pasir Putih. Sebuah tim elit beranggotakan 40 orang saat ini sedang menyelesaikan level 10 Desert Twin Head Snakes. Setiap anggota tim mengambil tindakan dengan cara yang terorganisir, dan dengan sangat cepat, tim tersebut mengirimkan puluhan Desert Twin Head Snakes, mengubahnya menjadi EXP yang berlimpah. Tim elit ini milik persekutuan, Persatuan Bela Diri, yang diusir dari kota Daun Merah oleh si Feng. Sementara itu, pemimpin tim ini tak lain adalah Unstable Devastation. Bos tidak stabil, aksinya sudah selesai. Saya sudah memberitahu mereka syarat, pro, dan kontra. Pada saat itu, kami akan membagikan rahasia yang digunakan si Feng untuk mencapai level 10 dengan cepat. Saat ini, ada total 8 guild yang tidak tergabung yang telah setuju untuk memasuki aliansi kecil kita, seorang asasin datang berlari, melaporkan. Baik, Anda telah melakukannya dengan baik. Kehancuran tidak stabil tertawa dengan seringai di wajahnya. Dia kemudian berkata dengan percaya diri, Ye Feng, kaulah yang mendekati kematian. Kamu benar-benar berani mengabaikan kata-kataku. Sekarang, seluruh wilayah kota Sungai Putih telah menemukan rahasia leveling yang Anda gunakan untuk mencapai level 10. Saya juga telah membentuk aliansi saya sendiri. Apakah Anda mengungkapkan rahasia leveling atau tidak, Anda akan tamat. Ketika si Feng benar-benar menolaknya, kehancuran tidak stabil telah menjadi linglung untuk waktu yang lama. Dia tidak berpikir bahwa si Feng akan bertindak begitu tegas. Namun, karena penghancuran tidak stabil tidak dapat mengendalikan si Feng melalui ancaman, dia hanya bisa menggunakan metode yang lebih berat untuk menangani si Feng, mempublikasikan masalah tentang rahasia ini ke semua persekutuan lainnya. Sekarang persaingan antara berbagai persekutuan besar begitu ketat, masing-masing persekutuan ini bekerja dengan cepat meningkatkan level anggotanya ke level 10. Sementara itu, si Feng memiliki rahasia penyamarataan yang memungkinkan persekutuan ini mencapai prestasi seperti itu, jadi berbagai persekutuan besar ini tentu saja menginginkannya. Bagaimanapun, sementara guild lain masih khawatir tentang masalah mencapai level 10, seluruh tim si Feng sudah level 10 dan saat ini mengembangkan diri mereka lebih jauh di White River City. Situasi mereka sangat berbeda. Saat ini, tim si Feng menempati semua sumber daya yang tersedia di kota Sungai Putih. Dengan akses tersebut, mereka dapat meningkatkan kesenjangan lebih jauh. Pada saat mayoritas pemain di wilayah kota Sungai Putih memasuki kota Sungai Putih, tim si Feng mungkin sudah menempati semua wilayah sumber daya tingkat tinggi yang tersedia di kota. Bagaimana seharusnya para pemain lain berbaur di White River City? Artinya, jika ada persekutuan yang bisa mendapatkan rahasia leveling si Feng, mereka akan menjadi tiran di kota Sungai Putih di masa depan. Dengan godaan seperti itu, siapa yang bisa menolak? Belum lagi, si Feng hanyalah pemain independen. Dia tidak memiliki perlindungan dari kekuatan besar manapun. Domain dewa masih belum cukup baik untuk memungkinkan monopoli eksklusif yang lemah atas harta karun. Dengan harta karun yang diperebutkan, bagaimana bisa salah satu dari persekutuan ini melepaskan kesempatan ini? Mereka akan melakukan apa saja untuk merebutnya. Adapun mendapatkan rahasia leveling melalui perdagangan yang adil, itu adalah gagasan yang mustahil. Bagaimanapun, kriteria awal untuk perdagangan yang adil adalah bahwa kedua belah pihak harus memiliki kekuatan yang sama. Bagaimana mungkin seorang pemain independen dapat menyamai persekutuan yang besar? Jika si Feng tidak dengan patuh menyerahkan rahasia leveling, hanya akan ada satu akhir baginya, kematian. Namun, bahkan jika dia menyerahkannya, kematian masih akan menjadi satu-satunya hal yang menunggunya.
Ini adalah kesedihan orang lemah. Pada saat ini, bahkan kehancuran tidak stabil mengasihani si Feng. Namun, siapa yang menyuruh orang bodoh ini untuk menolak saran baiknya? Tanda hubung. Kota Sungai Putih, area perdagangan, bank. Saat si Feng kembali ke kota Sungai Putih, dia segera mengosongkan semua bahan penempaan yang dia miliki ke bank. Melihat lebih dari 10.000 slot gudangnya penuh hingga penuh, si Feng mau tidak mau menjadi emosional. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki gudang yang begitu kaya dan spektakuler. Dia bertanya-tanya berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan jika dia menjual semua barang ini. Paling tidak, itu harus cukup untuk dijadikan sebagai dana cadangan persekutuannya. Pada kenyataannya, ketenaran si Feng saat ini memungkinkan dia untuk mendirikan persekutuan dengan mudah. Namun, si Feng memilih untuk melakukannya dengan pasti, tetapi dengan mantap. Dia pertama-tama harus berurusan dengan kesejahteraan persekutuan. Setelah menyelesaikan itu, persekutuan yang dia dirikan akan mengejutkan dunia, dan tidak ada kekuatan di luar sana yang bisa menyentuhnya. Bahkan jika guild kelas 3 dan kelas 2 itu ingin menekan persekutuannya, mereka tidak dapat menghentikan perkembangan cepat persekutuannya. Lagi pula, guildnya pasti sudah memiliki fondasi yang kokoh dan dana besar pada saat itu, pertempuran kecil tidak akan dengan mudah menghancurkannya. Setelah dia selesai merapikan gudangnya, si Feng membuka log pesan sistemnya, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya, untuk mencegah perusakan tidak stabil mengganggu perdagangannya, si Feng telah mengatur komunikasi dan pesan sistemnya untuk mencegah orang asing mengganggunya. Namun, dia tidak berpikir bahwa begitu banyak hal yang akan terjadi selama dia melakukannya. Dibandingkan ketika dia memasuki kota Sungai Putih, pesan yang sekarang dia terima melebihi 10.000. Pemain independen telah mengirim mayoritas dari mereka, sementara berbagai guild telah mengirim minoritas. Setelah membaca beberapa pesan ini, si Feng berhasil memahami inti umum dari apa yang diinginkan para pemain ini. Mayoritas pemain ini ingin secara pribadi membeli strateginya untuk mencapai level 10 dengan cepat, sementara sebagian kecil dari mereka secara langsung menuntut agar si Feng menyerahkan strateginya. Secara alami, minoritas ini terdiri dari perwakilan persekutuan. Setiap kata dalam pesan mereka mengandung kekuatan. Meskipun mereka tidak menggunakan kata-kata yang mengancam, niat mereka tidak salah lagi. Mereka memberitahu si Feng untuk melakukan apapun yang dia anggap cocok, tetapi dia harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sementara itu, permintaan penjelasan yang diposting di forum juga dilakukan oleh guild ini. Mereka jelas mencoba memaksanya ke sudut. Untungnya, bagaimanapun, persekutuan yang secara langsung menyarankan agar si Feng menyerahkan strategi leveling semuanya tidak memiliki peringkat, tanpa satu pun persekutuan berperingkat di antara mereka. Kehancuran tidak stabil, alis si Feng berkerut, niat pertempuran yang dingin bersinar di matanya. Ini adalah skema yang dibuat oleh perusakan tidak stabil untuk mendorongnya ke neraka tanpa keselamatan. Dari pengalaman di kehidupan masa lalunya, si Feng dengan jelas memahami satu masalah. Hantu lapar tidak akan pernah bisa cukup makan satu. Bahkan Shadow mencoba untuk mengambil bagian dalam ini. Si Feng menemukan postingan baru di forum. Itu adalah deklarasi aliansi yang dibuat oleh Unstable Devastation dan beberapa guild lainnya. Mereka meminta si Feng untuk menyerahkan strategi levelingnya untuk memuaskan semua orang. Jika tidak, mereka akan menjatuhkan sanksi padanya. Sementara itu, Shadow termasuk di antara beberapa guild yang telah bergabung dengan aliansi ini. Segera, banyak orang menunjukkan dukungan mereka untuk penghancuran tidak stabil. Mereka semua ingin si Feng menyerahkan strategi levelingnya, menguntungkan semua orang. Si Feng hanya tersenyum. Apakah mereka benar-benar menganggapnya sebagai seseorang yang dapat dengan mudah diganggu, seseorang yang dapat mereka bentuk di telapak tangan mereka? Jika Gentle Snow memiliki rahasia leveling ini, guild dan pemain ini akan lama menutup mulut mereka. Sebaliknya, mereka akan menghibur dan menyanyikan pujian untuknya. Segera setelah itu, si Feng membuat postingan di forum. Jual strategi leveling untuk mencapai level 10 dengan cepat seharga 10 miliar kredit. Semua pembeli yang tidak tulus akan diabaikan. Si Feng kemudian mengesampingkan forum resmi, melihat waktu. Itu mendekati fajar di dunia nyata, jadi si Feng segera lockout untuk beristirahat. Namun, postingan si Feng langsung menjadi populer. Hampir semua orang memperhatikannya ketika mereka melihat permintaan si Feng sebesar 10 miliar. Mereka yang sebelumnya ingin si Feng secara terbuka mengungkapkan strateginya secara gratis sekarang dikutuk dengan lebih keras. 10 miliar kredit, mengapa Anda tidak tiada saja?
Kehancuran tidak stabil dan persekutuan tak dikenal lainnya semuanya tanpa sadar mengutuk saat mereka melihat pos Ye Feng. Ye Feng ini benar-benar gila karena uang. Orang bodoh mana di luar sana yang akan menghabiskan 10 miliar kredit untuk membeli strategi sampah. Namun, siapapun yang cukup pintar dapat dengan mudah melihat niat sebenarnya si Feng. Secara alami, persekutuan ini juga mengerti apa yang si Feng coba katakan. Ini adalah cara si Feng secara tidak langsung mengirimi mereka pesan, dengan mengatakan, ingin rahasia ini gratis. Bermimpilah. Tanpa ragu, si Feng menyatakan perang dengan persekutuan ini. Ye Feng, kamu menggali kuburanmu sendiri. Perusakan tidak stabil berbicara dengan marah, meskipun nadanya membawa sedikit sombong. Dia sangat marah karena si Feng mengejeknya karena miskin, sementara dia senang karena ada lebih dari 30 persekutuan yang akan berurusan dengan si Feng. Bahkan jika si Feng luar biasa, dia masih akan tamat saat persekutuan ini memasuki kota Sungai Putih. Kecuali, tentu saja, si Feng dapat mengulangi adegan itu dari terakhir kali, mengusir semua persekutuan ini dari kota Sungai Putih. Namun, apakah itu mungkin?